Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Pastor Junior PK di vlog YouTube kita Kabar Baik dari Timur. Hari ini saya sedang berada bersama-sama dengan Pak Ondofele, di mana hari ini kami akan membahas mengenai kesamaan antara adat dengan firman Tuhan. Kiranya ini bisa menjadi berkat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, selamat pagi Bapak Ondo. Puji Tuhan. Ini Bapak ini sudah seperti saya punya, bukan seperti tapi sudah saya punya orang tua sendiri, Ondo Wafi di Kampung Yahim di tempat ini. Hari ini kami ingin membahas mengenai apa itu Ondo Wafi, supaya ini juga bisa menjadi berkat dan kesamaan antara adat istiadat atau keondowafian yang berkaitan dengan firman Tuhan. Jadi supaya bisa mendengar secara langsung dan setiap orang yang mendengar juga bisa mengetahui apa itu adat, apa itu firman Tuhan, supaya ada kesamaan di dalamnya. Apakah sampai hari ini kita bisa menjalankannya atau tidak, seperti itu. Haleluya. Baik Bapak, kira-kira Ondo Wafi itu seperti apa? Oke. Ondo Wafi itu nama jabatan ya. Nama jabatan paling tertinggi di adat Bali. Dan tidak ada lebih tinggi lagi dari Ondo. Itu nama jabatan. Nama jabatan. Jadi Ondo Wafi itu nama jabatan. Jadi jabatannya tidak ada yang lebih tinggi di dalam adat. Itu tidak ada yang lebih tinggi dari atas Ondo Wafi lagi. Jadi ya, nama adat, nama Ondo Wafi itu di atas, nama yang paling di atas di dalam adat. Ya. Baik Bapak, kira-kira struktur adat seperti apa yang ada di dalam? Struktur adatnya itu seperti apa? Kalau struktur adat itu kalau kita dalam pemerintahan ya, kalau dalam pemerintahan itu seperti raja atau presiden. Raja atau presiden. Ya, jadi ada dia plus staf-stafnya. Jadi dari Ondofolo Ya. ke bawah itu Abu Afa dengan Abu Aro. Terus ke bawahnya lagi ada 5 kepala suku. Itu kalau kita lihat di pemerintahan itu, kalau ada presiden turun ke menteri-menteri. Nah, Itu fungsinya sama. fungsinya sama. Ya. Itu sama fungsinya itu. Jadi dari kepala suku terus ada 5 lagi ahun-ahun itu yang mereka sebagai penasehat yang Mereka sebagai penasehat. ya. Kalau fungsi dari Abu Aro itu dia juru bicara juru bicara khusus untuk untuk di rumah adat. Kalau Abu Afa itu sama dengan penasehat. Penasehat Abu Ya. Afa. Ya. Itu fungsinya. Dan ada berapa ini ya. Itu cuma salah satu itu penasehat. Jadi struktur adat di dalam adat itu seperti kayak kerajaan, Iya. sistem pemerintahannya juga menurun, mulai dari berpindah. Iya. Jadi tidak demokrasi lagi, tetapi seperti kayak kerajaan, Iya. berpindah dari orang tua ke anak. Setelah itu dalam adat itu ada lagi Abu Afa yang sebagai bawahan daripada Iya. Ondo Wafi. Jadi jabatan Ondofolo itu turun-temurun ya. Turun-temurun. Dia tidak bisa pindah ke orang lain. Tidak bisa pindah ke orang lain. Ondo Wafi. Haleluya. Jadi ini sistem kerajaan, tidak bisa pindah ke orang lain. Kalau kita lihat kembali kepada firman Tuhan, ya, Tuhan mengatakan bahwa kita ini anak-anak raja. Ya, kalau kita tahu kita anak-anak raja, berarti pemerintah kerajaan atau kekuasaan daripada Tuhan itu tidak berpindah. Jadi lewat pertobatan yang benar-benar, kalau disamakan, pertobatan yang benar-benar kepada Tuhan membuat kita memiliki hak kita sebagai anak-anak raja. Dan hak daripada Tuhan itu melekat dalam kita punya kehidupan. Ya, tidak bisa berpindah. Sehingga Alkitab mengatakan di mana Yesus berada, supaya kita juga berada di sana. Jadi ini ada sinkronnya di sini. Haleluya. Jadi struktur adatnya ini mulai dari Ondo Wafi, ya, Abu Afa, setelah itu turun ke Koselo atau Koselo, kepala suku, dan seterusnya ke bawah.
Ini pemerintah yang berjalan seperti ini. Baik Bapak, kira-kira apa saja aturan adat? Atau ada kesamaan aturan-aturan adat di dalam ini? Ada tidak kesamaan antara adat-adat yang dijalankan, aturan-aturan yang dijalankan dengan firman Tuhan? Kira-kira ada kesamaan-kesamaan atau tidak? Ada. Jadi sebelum Injil masuk ke Danau Sentani, itu adat itu sudah melaksanakan. Jadi ada aturan-aturan yang bisa dipakai, ada aturan yang tidak bisa dipakai. Contohnya, aturan yang tidak bisa dipakai itu atau hal yang sama saja macam ini balangannya orang ya, contoh aja, ini balangannya orang ya. Tidak boleh ambil karena itu balangannya orang. Nah itu yang dipakai. Kalau yang tidak baik itu tidak dipakai dalam aturan adat. Haleluya. Jadi ini aturan-aturan yang ada dalam ini salah satu contohnya. Jadi seperti 10 hukum mengatakan bahwa jangan mencuri, seperti itu. Kira-kira ada pantangan tidak Bapak di dalam aturan adat jika mereka melanggar seperti ini? Ya dia dapat sanksi. Dapat sanksi. Kira-kira sanksi seperti apa? Ya sanksinya itu berarti dia harus bayar itu denda. Kalau memang dia mencuri, itu ada sanksinya. Dan sanksi itu berat sekali. Satu contoh seperti kayak saya punya kebun, saya bikin kebun ini di sebelah, terus saya bertetangga dengan kebun di sebelah. Saya tanam pisang ini dan pisang itu miring, tapi saya bikin kebun tapi pisang itu berbuah di orang lain punya, miring ke orang lain punya kebun. Kalau pisang itu kalau sudah waktunya untuk panen tapi ada di wilayah orang lain, kira-kira seperti apa? Ya itu kalau macam kalau dia sudah condong di sebelah ya, itu pagarnya orang ya, itu di sebelah. Ya orang yang punya kebun yang condong itu dia tidak bisa ambil. Tidak bisa ambil. Iya. Kecuali tadi sudah minta izin, baru bisa ambil. Minta izin dulu bisa ambil. Dapat izin dari orang. Jadi itu hal-hal yang soalnya kecil tapi mereka jaga itu hak apa? Aturan adat itu mereka jaga. Terus saya pernah tanya sama orang tua sekali yang mungkin umur sekitar 100 tahun. Saya bergaul, saya tanya, Bapak kenapa sampai bisa hidup umur panjang seperti ini? Dia bilang, kita harus jangan lewat dari aturan adat. Jangan lewat dari aturan adat. Jadi kita harus, dia bilang, contohnya seperti apa? Dia kasih contoh cuma jawabannya ada, cuma singkat jawabannya. Jawaban seperti apa? Dia bilang, sekarang Bapak jalan, di depan ada lubang. Bapak harus menghindar. Tidak boleh lewat lubang tersebut. Berarti dia bicara masalah kesucian. Kesucian. Ya. Hal-hal itu yang mereka jaga sampai mereka umur sampai ratusan tahun. Haleluya. Jadi meskipun dulu mereka belum hidup di dalam kebenaran firman Tuhan seperti kita hari ini, rajin ke gereja, rajin beribadah, ibadah keluarga, dan kita lakukan banyak persekutuan, bahkan sekarang banyak. Tetapi mereka dulu tidak hidup di dalam firman Tuhan dan mungkin tidak ada ibadah KKR, tapi mereka lakukan ibadah, mereka lakukan adat dengan baik, mereka lakukan adat dengan benar, maka hidup mereka, umur mereka itu menjadi panjang. Dengan kata lain kita bisa bilang bahwa hampir semua manusia ini bukan mati karena penyakit, tapi kita bisa katakan mati karena kesalahan atau karena dosa. Iya. Itu betul. Jadi ini menjawab bahwa obat itu hanya tambahan, dokter itu hanya tambahan, rumah sakit hanya tambahan, tetapi yang bisa membuat kita hidup lama atau tidak adalah cara kita hidup. Jadi orang-orang tua dulu mereka tidak hidup di dalam ibadah seperti masuk gereja seperti kita hari ini. Mereka hanya melakukan, mereka punya adat dengan baik, benar,
Ya, mereka hidup jujur, baik, tidak ambil orang punya milik, tapi membuat mereka hidup umur panjang. Luar biasa. Haleluya. Jadi ini ada kesamaan-kesamaan di dalam firman Tuhan. Alkitab bilang jangan mencuri, ya, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Apabila Bapak, kalau mereka seandainya mereka melakukan hal tersebut, artinya mengambil milik orang lain atau mengambil atau memetik dari kebun orang lain, terus tempat untuk mereka menyelesaikan dan sanksi daripada orang yang melakukan hal itu, buat sanksi seperti apa? Ya, sanksi itu ada urusan ya. Dulu mereka pakai urusan. Itu di rumah adat. Di rumah ada. Dipanggil. Terus memang ditanya kalau memang dia bersalah ya, berarti harus sanksi, berarti harus bayar pakai adat. Baru pakai ada. Ya, manik-manik atau teman batu. Manik-manik atau temongko Ya, batu. sesuai dengan tingkat apa yang dia Lakukan sesuai dengan tingkat kejahatan. ya. Ya. Jadi di dalam adat saja, kalau mereka melakukan sesuatu yang salah atau mereka melanggar adat, mereka dapat sanksi. Coba bayangkan jika kita melanggar firman Tuhan, jika kita melakukan sesuatu yang salah di mata Tuhan, coba kita pikirkan bersama-sama. Sanksi apa yang kita bisa terima? Jika hari ini kita kena malapetaka, hari ini kita dapat teguran, apabila kita dapat, itu adalah harga yang kita harus bayar untuk mengikuti Tuhan. Atau mungkin kita yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sudah melayani Tuhan, sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, sungguh-sungguh, terus banyak masalah, banyak tantangan yang sudah datang dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin hari ini juga silih berganti datang dalam kita punya kehidupan. Itu adalah salib yang kita harus pikul bersama-sama. Puji nama Tuhan. Di sanksi-sanksi itu tempat pendopo atau rumah adat itu diselesaikan di situ. Ya, kalau dalam di Sentani sendiri, rumah adat itu disebut seperti apa, Bapak? Namanya? Oke, kalau bahasa Sentani itu biasa bilang obe. Bahasa Sentani obe. Ya, kalau bahasa Indonesia mungkin pendopo. Bahasa Indonesia pendopo. Jadi kita bisa bilang itu seperti kayak tempat pertemuan. Iya. Semua masalah. Bapak, dulu belum ada firman Tuhan di adat, atau firman Tuhan sebelum masuk itu adat. Mereka lakukan adat seperti kayak penyelesaian masalah, pertemuan. Pertama kali sekali Injil kalau datang pertama kali itu otomatis tidak ada tempat untuk orang beribadah, tempat untuk orang untuk memuji Tuhan. Dulu mereka pakai tempat apa untuk mereka pakai beribadah, Bapak? Ya, dari dulu penginjil itu kalau dia masuk ke salah satu kampus, berarti harus minta izin di follow dulu. Harus minta izin untuk follow dulu. Lepas kasih izin, oke, baru mereka bisa beribadah itu di rumah-rumah adat. Beribadah di rumah-rumah adat. Jadi pertama kali sebelum ada gereja, sebelum beribadah di mana, mereka minta izin di on the follow dulu. Setelah itu rumah adat atau yang disebut tempat pertemuan itu OB, rumah pendopo itu mereka pakai beribadah di situ. Kapanpun, Bapak. Mereka mau beribadah kapanpun. Jadi selama mereka belum bangun gereja, jadi itu tempat OB itu untuk beribadah. OB itu tempat untuk beribadah. Luar biasa. Kalau kita lihat tentang adat istiadat, kalau kita kembali balik melihat ke Israel, Israel dulu, mereka diturunkan namanya Kitab Taurat, ya, dengan para nabi. Itu diturunkan, di dalamnya ada begitu banyak aturan-aturan. Jadi setiap siapapun di bangsa Israel itu melanggar aturan-aturan itu, mereka mendapatkan sanksi atau hukuman. Begitu pula dengan kita. Dengan kata lain, kita bisa bilang bahwa Tuhan bukan hanya datang di satu daerah di Yerusalem, Israel atau Yahudi, tapi kita bisa bilang bahwa Tuhan datang itu hampir di semua daerah di Papua. Ya, di Papua, di Indonesia atau di dunia manapun Tuhan pernah datang, dan Tuhan memberikan aturan-aturan ini supaya manusia itu hidup tertib di dalamnya. Haleluya. Ini puji Tuhan, Bapak. Jadi OB ini selain untuk pakai ibadah, pakai untuk acara-acara adat, bisa juga pakai untuk ibadah, Bapak ya. Puji Tuhan. Haleluya, Bapak. Ini terakhir, pertanyaan terakhir kita ini, kira-kira dalam suka duka tantangan yang Bapak alami mau menjalankan sebagai Ondowafi di Kampung Yaim, menjalankan adat ini, kesulitan apa yang Bapak alami? Atau otomatis Ondowafi ini pun sebagai kita bisa bilang perpanjang tangan Tuhan, bisa juga kita bisa bilang bahwa ini wakil Tuhan di Kampung Yaim. Nah, untuk menyatakan kebenaran, otomatis penyelesaian masalah,
keluarga, itu otomatis sebelum mereka bawa ke kantor polisi kekeluargaan, pasti mereka akan selesaikan datang ke Bapak. Nah, untuk Bapak kesulitan-kesulitan apa yang Bapak hadapi untuk menyelesaikan masalah mendirikan kebenaran ini? Iya. Jadi kalau kita mengatasi satu masalah, itu memang tanggung jawab kita ya. Ya, Orang tidaknya harus kita lakukan. Bapak selesaikan ya. Jadi makanya ke fungsi kepala suku itu dan fungsi abu-abu dan abu-apa itu mereka berhak untuk menyelesaikan masalah itu. Menyelesaikan masalah itu, membantu pondok. Ya. Jadi yang bisa menyelesaikan masalah yang di OB itu tidak sembarang orang yang bisa menyelesaikan masalah. Jadi mereka punya fungsi itu, abu-abu dengan abu-afa itu mereka punya tugas untuk menyelesaikan. Dan saya tidak bisa, kalau saya sebagai Ondofolo, saya tidak bisa bicara di para adat. Kecuali mereka kalau sudah mengambil keputusan, baru saya bisa berhak untuk ambil keputusan. Bapak yang ambil keputusan Ya. itu? Itu fungsi dari Ondofolo seperti itu. Ondofolo seperti itu. Dan jabatan Ondofolo itu sama aja itu jabatan sosial. Ondofolo itu seperti jabatan sosial. Ya. Jadi tidak dibayar, tidak digaji, jadi duduk untuk menyelesaikan kemanusiaan di situ. Luar biasa. Ini luar biasa Bapak. Artinya Ondowafi adat sudah berjalan. Kira-kira sampai hari ini ada adat yang masih dijalankan, tidak tuh yang masih dijalankan itu setelah ada firman adat seperti apa yang masih dijalankan Bapak? Terima kasih. Jadi itu adat yang dijalankan dan tidak dijalankan itu contohnya seperti ini. Saya kasih contoh ya. Dua contoh ya, sama kasih. Sekarang tadi kita bilang adat yang ada yang tidak baiknya. Ya sekarang kita bicara yang tidak baiknya dulu. Adat ada dua, Ya. ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi Nah, yang pertama, kalau saya sebagai Ondofolo, pelantikan Ondofolo itu dia dilantik secara adat. Nah, jadi saat dilantik itu punya kekuatan tersendiri. Jadi pakai ada kekuatan adat di dalamnya. ada kekuatan adat dalamnya. Dan kekuatan adat itu sewaktu-waktu Ya. itu bisa orang yang lantik, itu orang khusus untuk lantik itu. Kalau macam ada masalah apa sedikit apa itu bisa ditarik. Kekuatan itu bisa ditarik. Nah, orang Sentani bilang itu Yolu kalau bahasa Indonesia mungkin ikat pinggang. Ikat pinggang, karena apa? ban pinggang. Ya, ban pinggang. Artinya itu kekuatan. Dia berbicara kekuatan. Oh, kekuatan. Itu sewaktu-waktu itu bisa ditarik. Jadi sewaktu ban pinggang itu atau yang kita sebut Yolo ini kalau dipakaikan itu terpakai dengan kekuatannya itu sekali. Nah, jadi sewaktu ada masalah atau tantangan, orang yang memakaikan itu kalau dia cabut dari kita, kira-kira apa yang terjadi Bapak? Itu kalau ditarik itu otomatis pasti kita sakit. Sakit. Itu jeleknya itu sih. Jadi tidak baik negatifnya ini. Tidak baiknya itu. Jadi sebelum saya punya bapak meninggal, saya sudah pesan seperti ini. Kalau sampai saya tidak ada, saya sudah meninggal, yang ganti saya itu harus panggil pendeta untuk berdoa. Amin. Dan itu karena kita pakai kekuatan atau ikat pinggang dari Tuhan itu saja. Jadi tidak boleh pakai adat. Kebenaran, berikat pinggang dan kebenaran Ya. dari Tuhan. Nah, kalau dari manusia kita dilantik secara adat, sewaktu-waktu ya tadi pasti kita sakit sampai mati. Haleluya. Jadi kita cari yang bahasa tadi bilang yang onomi saja, buat onomi dari Tuhan saja. Onomi dari Tuhan saja. Bisa kita pakai. Bapak supaya yang lain pemirsa di rumah juga tahu ini. Onomi itu apa? Itu Bapak kasih tahu onomi dulu. Dan dong bilang ini onomi apa? Lu semua bingung onomi ini.
keselamatan. Onomi itu keselamatan, kan? Onomi itu keselamatan. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Jadi pakai onomi dari keselamatan. Artinya dalam hal ini tidak ada keselamatan dari tempat lain. Keselamatan itu hanya daripada Ya. Tuhan saja. Itu yang adat yang tidak baiknya itu sih. Itu tidak baiknya itu. Ya, dan sekarang dulu karena belum ada firman dulu ada sebelum firman Tuhan ya, Mm-mm. itu bisa dipakai. Artinya masih Sebelum dalam ada kegelapan. kegelapan bisa dipakai. Itu dulu itu bisa dipakai. Di lantai sekalian boleh, tapi sekarang kan sudah terang. Tapi Bapak sampai hari ini banyak ondowasi yang masih dilantik dengan adat-adat seperti itu yang masih kental sampai hari ini. Itu kira-kira bagaimana? Itu tergantung mereka atau bagaimana? Ya, itu tergantung kepercayaan mereka. Kepercayaan mereka. Makanya karena almarhum, saya panggil Tete, almarhum Bapak Deki Vele, almarhum Tete ini sudah meninggal, dia pesan jangan lantik pakai adat. Iya. Nah, Ya karena dia sudah mengalami. dia sudah mengalami penderitaan itu. Iya. Haleluya. Dia pesan, makanya karena pesan itu sehingga sewaktu Bapak dilantik menjadi ondo, Bapak pakai hamba Tuhan yang berdoa. Berdoa. Hamba Tuhan berdoa. Nah, dia pernah katakan jangan pakai dulu dari adat, pakai dulu dari Tuhan Yesus. Jadi YOLO ini supaya Indonesia di rumah juga tahu yang disebut YOLO dalam bahasa Sentani, YOLO itu ikat pinggang. Ya, ikat pinggang itu kekuatan. Dan pinggang, tapi ada ikat pinggang yang lebih kuat daripada YOLO itu, yaitu kebenaran. Dari ikat pinggang kebenaran. Iya. Ya, itu juga yang membuat mungkin hal itu juga yang membuat Bapak, meskipun Bapak ini memiliki jabatan ondo, tetapi membuat Bapak ini ya tidak merokok. Kalau kita di Papua ini identik hampir semua ondo, saya tidak bilang semua, hampir semua ondo itu minum, mabuk, ya, pinang, rokok itu. Tapi karena pesan-pesan daripada orang tua almarhum, ondo sebelumnya pesan sehingga Bapak ini tidak boleh seperti itu, sehingga Bapak ondo meskipun ondo tapi sama sekali tidak melakukan hal ini, minum tidak, ya, rokok tidak, haleluya. Ya, pinang juga tidak. Tetapi hari-hari ini agak sedikit lucu karena saya mendapatkan sebagai hamba Tuhan, saya mendapatkan banyak majelis yang merokok, ya, banyak pendeta yang minum, banyak pendeta yang makan pinang, dan itu sah-sah saja. Sedangkan sekarang ini jadi tantangan pribadi bagi setiap hamba Tuhan yang ada di Papua. Ya, ondo saja mau berikan pinggan dengan kebenaran. Hamba-hamba Tuhan yang sekolah teologi, hamba-hamba Tuhan yang melayani, bicara firman Tuhan di atas mimbar, mana? Tunjukkan. Ya, jangan berikat pinggangkan kemunafikan, tapi Tuhan mau kita berikat pinggangan kebenaran. Kita kembali lagi, kalau kita ingat lihat yang dari tadi, yang ke belakang lagi dari tadi, kita punya orang tua dulu, meskipun dulu belum ada medis, obat yang luar biasa, mereka hidup itu baik, mereka hidup umur sampai panjang, karena mereka hidup dalam kebenaran. Artinya manusia itu tidak mati hanya gara-gara makan, minum, pakai, atau karena penyakit, tapi manusia itu hampir 80%, kita bisa bilang 80% mati karena dosa. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa dosamu akan menghajar engkau. Haleluya. Ini puji Tuhan. Kira-kira Bapak adat ini dari tadi contoh adat yang tidak baik, yang tidak boleh lagi sebenarnya kita pakai. Kira-kira adat yang baik dan hari ini dijalankan itu seperti apa? Kalau adat yang baik, itu kalau kita lihat, kita ikut aturan firman Tuhan. Adat yang baik itu ikuti aturan firman Tuhan. Itu yang baik. Amin. Adat yang baik itu ikuti aturan firman Tuhan, kebenaran. Ya, adat yang baik itu ikuti kebenaran. Tadi jangan mengingini barang milik orang lain, ya. Jangan mengambil barang milik orang lain. Itu adat yang dikatakan bahwa adat yang baik. Jadi adat yang baik itu satu yang Bapak ditegaskan sebagai ondowafi, dia katakan itu kebenaran. Haleluya. Kalau ondo saja mau hidup, yang memiliki kepala sebagai ondowafi, yang memiliki jabatan sebagai ondowafi saja mau hidup di dalam kebenaran, yang mau hidup baik. Bagaimana dengan kita? Haleluya. Haleluya. Jadi adat yang baik adalah hidup melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Di saat pagi hari ini beberapa menit kita duduk cerita-cerita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak. Tuhan kasih Bapak umur panjang jadi ondowafi di sini. Terakhir Bapak, saya teringat satu pertanyaan. Bapak dari menjabat sekarang sudah berapa tahun jadi ondowafi?
lupa ya. Sekitar tahun 2003 ya. 2003. 2003 atau 2002. Itu saya dilantik itu bukan pakai adat. 2003 dilantik bukan pakai adat, tetapi pakai doa. Haleluya. Tantangan untuk ondowafi lainnya. Tantangan. Ondowafi yang di mana saja ini tantangan. Bukan lantik pakai adat, tetapi lantik pakai doa. Haleluya. 2003 berarti kalau kita hitung sampai 2021 sudah sekitar berapa tahun sekarang ini? 2021 kalau kurang sudah sekitar 19 tahun ya, 19 tahun. Jadi 19 tahun. Nah, sebelum Bapak menjabat Ondo, setelah dari almarhum Tete atau Bapak, setelah itu siapa yang mewarisi ini? Itu kakak yang tua ya. Kakak. Yang tertua. Karena beliau sudah meninggal, terus turun ke anak yang kedua, berarti saya. Kalau itu dari bapak ya, saya anak kedua. Dan anak kedua. Ya. Jadi kakak berapa tahun menjabat? 3 tahun. 3 tahun saja. Ya. Itu dia dilantik secara adat. Dilantik dengan adat, ya, 3 tahun saja. Karena tadi kita sudah bicara bahwa kekuatannya itu dilepas, jatuh sakit. Pakai adat, ada kekuatan itu dilepas. Ya, Bapak 19 tahun jadi ondowafi, Ya. sampai hari ini sehat kuat. Bapak usia sekarang berapa? Saya lahir 64. Tahun 64. Berarti sudah hampir 50-an. Oh, masuk 50-an. Lebih ya? 50 lebih? Lebih. Sudah 50 lebih. Tapi tidak kelihatan 50. Tidak kelihatan sekitar 60 atau 50 tahun tidak kelihatan. Ini masih kelihatan kalau saya duduk dengan Bapak meskipun saya berusia 31 tahun seperti kakak dan adik. Seperti kakak dengan adik. Haleluya. Kalau saya cukur sedikit mungkin botak, mungkin bilang oh ini kakak ini adik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak terima kasih banyak sudah ada waktu untuk kami. Kiranya ini jadi berkat. Tuhan kasih Bapak umur panjang, kekuatan, kesehatan, terus jadi berkat di kampung Yain ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik pemirsa, terima kasih untuk segala yang semua pemirsa yang sudah mengikuti kami punya channel YouTube pembicaraan ini, dan kiranya sharing pagi hari ini jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di channel YouTube kami berikutnya. Shalom.